Shalom Aleichem. Bapak Yahweh, saya percaya pasti memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau sore hari ini saya berdiri di tempat ini bukanlah satu hal yang direncanakan atau terjadwal, tetapi hari ini siang tadi saya datang ke Magelang karena saya ingin menengok Pak Lukas. Karena saya mendapatkan kabar dari adik ipar saya, Pak Dedeng ini, kalau Pak Lukas sakit tiba-tiba pada waktu khotbah. Nah, tetapi ternyata begitu saya sampai ke Magelang, beliau minta supaya saya melayani, menyampaikan firman Tuhan, karena hari ini Pak Lukas masih harus banyak beristirahat, saudara-saudara sekalian. Maka karena segala sesuatunya serba dadak, saudara, semua yang saya pakai ini punyanya Pak Lukas, saudara. Ya, yang enggak cuman celana dalam saya aja, tapi semua dari celana, jas, baju, talit itu punyanya Pak Lukas semua. Ya, tetapi sekalipun semua serba mendadak, saya berharap apa yang saya sampaikan pada sore hari ini bisa menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, sore hari ini kita akan kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan berbicara tentang eskol. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci kita di dalam kitab Bemidbar atau kitab Bilangan pasal ke-32 ayat yang ke-9. Kitab Bemidbar atau Bilangan 32 ayat yang ke-9. Saya akan membacakan satu ayat ini untuk saudara-saudara sekalian. Saudara simak dengan baik-baik. Di situ dikatakan, dan mereka orang-orang Israel pergi sampai ke aliran sungai Eskol dan mengamati negeri itu dan membuat jantung hati Bani Israel enggan sehingga tidak masuk ke negeri yang telah Yahweh berikan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mengamati atau kita melihat di dalam kitab suci, dulu saudara, ketika orang-orang Israel itu sampai di satu lembah yang disebut lembah Eskol di dalam perjalanan mereka menuju ke tanah Kanaan, di lembah Eskol inilah saudara, saya katakan di lembah Eskol ini ada satu keputusan penting tentang bagaimana kehidupan orang-orang Israel selanjutnya. Keputusan itu harus diambil saudara, yaitu satu keputusan apakah mereka akan terus maju ke Kanaan atau mundur. Satu keputusan apakah mereka akan tetap memegang janji pemeliharaan Bapa Yahweh atau mengabaikan janji tersebut. Dan satu keputusan apakah mereka akan menikmati kelimpahan tanah perjanjian atau justru kalau saat itu mereka memilih kembali ke padang gurun, berarti mereka harus binasa atau mati di padang gurun. Nah, ini adalah tiga keputusan saudara yang pada waktu itu harus diambil oleh orang-orang Israel begitu mereka sampai di satu lembah yang namanya lembah Eskol. Nah, melalui keputusan-keputusan ini saudara, sebetulnya di situ ada pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita tarik di dalam kehidupan kita. Tetapi sebelum sore hari ini saya mengajak saudara melihat pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita tarik di dalam kehidupan kita melalui tiga keputusan yang harus orang-orang Israel ambil sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian Kanaan. Ada satu hal yang perlu saudara ketahui dulu, yaitu bahwa Kanaan yang adalah tanah yang dijanjikan Bapa Yahweh untuk orang-orang Israel miliki, sebetulnya saudara, Kanaan itu gambaran dari masa atau waktu kedatangan Yesua. Dan kalau
Kanaan itu gambaran dari masa atau waktu kedatangan Yesua suatu hari kelak, berarti saudara dan saya, kita itu mesti punya satu tekad bahwa kita harus sampai ke sana. Kita harus sampai ke Kanaan. Kenapa kok kita harus sampai ke Kanaan, saudara? Kalau saya katakan kita harus sampai ke Kanaan, itu bukan berarti, wah berarti tahun ini saya mesti daftar tur ke Israel. Yang saya maksud bukan begitu, saudara. Tetapi di situ saya tulis bahwa Kanaan itu sebetulnya gambaran dari masa atau waktu kedatangan siapa? Yesua. Sampai di sini dulu saudara paham? Kanaan itu gambaran dari waktu atau masa kedatangan Yesua suatu hari kelak. Nah, karena Kanaan itu gambaran dari masa kedatangan Yesua, maka inilah yang tadi saya katakan saudara dan saya, kita itu mesti punya satu tekad bulat. Kita mesti punya satu motivasi yang besar, bahwa suatu hari kelak aku harus ada di sana. Aku harus ada di Kanaan. Nah, ini yang harus saudara tahu dulu, bahwa Kanaan yang dijanjikan Bapak Yahweh untuk orang-orang Israel miliki, sebetulnya Kanaan itu bayangan atau gambaran dari masa atau waktu kedatangan Yesua. Nah, tolong saudara ingat-ingat dulu ini baik-baik, bahwa Kanaan itu gambaran atau bayangan dari masa atau waktu kedatangan Yesua. Dan kalau Kanaan itu gambaran dari masa kedatangan Yesua, maka saya katakan mutlak saudara dan saya, kita itu harus betul-betul mengusahakan supaya kita bisa betul-betul nantinya sampai ke Kanaan. Artinya kita sampai ke Kanaan, nanti ketika Yesua datang, kita itu harus diangkat saat kedatangan Yesua. Nah, ini yang harus saudara tanamkan dulu di hati masing-masing saudara yang ada di tempat ini, yaitu bahwa Kanaan itu gambaran atau bayangan dari masa kedatangan Yesua. Dan ketika Yesua datang nanti, aku itu harus ada di sana untuk ikut diangkat. Artinya harus di sana itu apa? Artinya kita harus ada di sana, itu artinya iman kita sekarang ini di dalam Bapa Yahweh dan Yesua itu harus tetap terjaga dengan baik, atau kita jaga sampai waktu kedatangan Yesua nanti. Karena jelas tidak mungkin Yesua itu mengangkat orang-orang yang tidak punya iman kepada Bapa Yahweh dan Yesua, itu jelas tidak mungkin. Tetapi Yesua nantinya, dia hanya akan mengangkat orang-orang yang imannya sampai kesudahan segala sesuatunya. Sampai Yesua datang di awan-awan kemuliaannya, dia lihat ketika iman orang itu masih tetap di dalam Yesua, itulah orang-orang yang nantinya akan diangkat Yesua. Dan jelas tidak mungkin di luar orang yang percaya kepada Yesua tidak mungkin diangkat. Apalagi orang yang di dahinya tidak punya meterai nama Yahweh. Jelas nanti ketika Yesua datang, dia tidak akan pernah masuk dalam barisan orang-orang yang diselamatkan. Karena Yesua seperti kita ketahui, dia adalah Yahweh sendiri. Otomatis kalau Yesua itu Yahweh sendiri, nantinya ketika dia datang, dia hanya akan datang menjemput orang-orang yang di dahinya itu ada nama Bapanya, yaitu nama Yahweh, sesuai kitab Giliana atau kitab Wahyu 14 ayat yang pertama. Dan kalau saudara melihat kitab Giliana atau kitab Wahyu 14 ayat yang pertama, kitab Wahyu 14 ayat pertama itu sebetulnya sebuah sandi atau kode. Kalau di situ dikatakan, dan aku melihat ada 144.000 orang-orang yang berdiri bersama-sama dengan Yesua. Seharusnya kita bertanya-tanya saudara, di situ dikatakan apa? Dari 144.000 orang tersebut,
Di dahinya itu ada namanya siapa, saudara? Nama Yahweh. Nah, itu sebetulnya satu sandi atau satu kode bahwa yang akan diangkat itu cuman orang-orang yang di dahinya ada nama Yahweh, gitu loh. Buktinya apa? Buktinya Yohanan atau Yohanes itu melihat ketika dia dibuang ke Pulau Patmos, lalu di situ dia diajak melihat satu pemandangan alam roh. Dia melihat Yesua itu berdiri bersama-sama dengan 144.000 orang yang di dahinya ada nama Bapaknya. Harusnya orang berpikir, adanya 144.000 orang itu bisa berdiri jejer bersama-sama dengan Yesua, itu karena di dahinya ada namanya siapa? Nama Bapaknya Yesua, gitu loh. Jadi ini sudah jelas. Ini bukan soal masalah fanatik iman kita. Sekalipun untuk iman kita di dalam Bapa Yahweh dan Yesua, kita mesti fanatik, saudara. Ya, kita mesti fanatik. Tetapi saya katakan ini bukan semata-mata soal fanatik. Tetapi sebetulnya Yesua itu sudah memberitahu kita melalui Yohanan bahwa orang-orang yang nantinya akan diselamatkan melalui rapture atau pengangkatan itu cuman orang-orang yang di dahinya ada nama Bapaknya Yahweh. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ini yang harus kita tanamkan dulu di hati kita, yaitu bahwa Kanaan itu gambaran dari masa kedatangan Yesua, dan ketika Yesua datang nanti, maka aku harus ada di sana untuk ikut diangkat. Artinya ada di sana itu sekali lagi iman kita ketika Yesua datang nanti, iman kita itu masih tetap di dalam Bapa Yahweh dan Yesua. Di dalam Bapa Yahweh dan Yesua saja, atau di dalam Bapa Yahweh, Yesua dan Yesus, saudara? Cuman Bapa Yahweh dan Yesua. Saudara masih samakan Yesua dan Yesus. Jangan berharap saudara nanti akan masuk dalam barisan orang-orang yang diselamatkan. Tidak bisa. Kalau saudara melihat ucapannya, kalau tidak salah Kefa atau Rabi Shaul, saya agak lupa, saudara. Rabi Shaul atau Kefa ini pernah ngomong begini. Mungkin saudara ingat ayat ini, kata-katanya begini. Tetapi di kolong langit ini tidak ada nama lain yang daripadanya orang-orang akan diselamatkan. Pernah saudara dengar firman seperti ini? Nah ya, saudara ngerti. Kalau saudara melihat ayat ini dalam bahasa Indonesia, saudara tidak akan pernah tahu nama di kolong langit ini yang daripadanya orang bisa diselamatkan itu siapa. Saudara tidak akan ngerti. Tapi kalau saudara melihat ayat ini dalam bahasa Ibrani, kitab suci bahasa Ibrani, kata dari nama yang daripadanya orang-orang akan diselamatkan, kata diselamatkannya itu ditulis pakai kata Yesua. Sedangkan di dalam kata Yesua, kalau he-nya dihilangkan, di situ ada nama siapa? Ada nama Yesua. Jadi jelas yang menyelamatkan itu, nama yang menyelamatkan itu hanya nama Yesua saja. Jadi jangan sekali-kali ya, saudara sudah percaya Bapak Yahweh, saudara sudah percaya Yesua, lalu saudara masih samakan Yesua dengan Yesus. Tidak sama. Secara spirit, secara pandangan mata alam roh, di situ akan kelihatan jelas bedanya Yesua dan Yesus itu. Tetapi saya tidak akan menyampaikan ini lebih panjang lebar karena nanti kita berlamaan, saudara, terlalu lama nanti. Jadi sekali lagi, yang dimaksud saat kedatangan Yesua, kita harus ada di sana. Itu artinya iman kita di dalam Bapa Yahweh dan Yesua itu harus tetap terjaga ketika Yesua itu datang di awan-awan kemuliaannya untuk menjemput saudara dan saya. Nah, sama seperti bangsa Israel yang ketika mereka sudah ada di Eskol, itu artinya mereka sudah sangat dekat dengan Kanaan atau tanah perjanjian. Demikian pula posisi kita sekarang ini sebetulnya
saudara dan saya, kita itu juga sedang ada di Eskol. Kita itu juga sudah sangat dekat dengan waktu kedatangan Yesua. Jadi sekali lagi saya ulangi, karena di situ tulisannya terpotong, saya bacakan untuk saudara. Di situ saya tulis, sama seperti bangsa Israel yang ketika mereka sudah ada atau sudah sampai di Eskol, itu artinya ketika mereka sudah ada di Eskol itu mereka sudah sangat dekat dengan Kanaan atau tanah perjanjian. Karena begitu orang-orang Israel sudah sampai di lembah Eskol, di Nahal Eskol atau Eskol Valley, orang-orang Israel itu sudah bisa melihat tanah perjanjian seperti apa. Mereka itu sudah bisa melihat, saudara. Ya, nah demikian pula posisi saudara dan saya sekarang ini. Asal saudara tahu, kita itu juga sedang ada di Eskol. Sekalipun sekarang saudara di Magelang, tetapi secara roh sebetulnya saudara dan saya, kita itu sama-sama ada di mana itu? Di Eskol. Kalau saya katakan kita juga sedang ada di Eskol, itu artinya juga berarti kita itu juga sudah sangat dekat dengan waktu kedatangan Yesua. Nah, ini yang kedua, saudara, yang harus kita tanamkan juga di dalam hati dan pikiran kita, bahwa ketika waktu itu bangsa Israel sudah sampai di lembah Eskol, itu artinya mereka sudah sangat dekat dengan tanah perjanjian. Nah demikian pula dengan posisi kita sekarang ini, kita itu juga sudah ada di Eskol. Saudara dan saya, kita itu juga sudah sangat dekat dengan waktu kedatangan Yesua. Dan kalau kita sudah dekat dengan waktu kedatangan Yesua, maka ada keputusan penting juga yang sekarang ini harus kita ambil, sama seperti orang-orang Israel yang pada waktu itu juga harus mengambil keputusan penting yang akan menentukan bagaimanakah kehidupan mereka selanjutnya. Dan keputusan penting yang harus kita ambil juga, karena sekarang saudara dan saya kita sedang ada di Eskol, itu juga satu keputusan yang nantinya akan menentukan bagaimana kehidupan kita selanjutnya. Lembah Eskol, saudara, itu saya sebut sebagai lembah keputusan. Ya, sekali lagi, lembah Eskol itu saya sebut juga sebagai lembah keputusan. Dan sekarang kita juga sedang ada di sana, di Eskol, di lembah keputusan itu. Masa depan kita nantinya, saudara, ketika Yesua datang, masa depan atau nasib kita itu akan seperti apa ketika Yesua datang, itu bukan ditentukan ketika pas Yesua datang saat itu, tetapi masa depan atau nasib kita, apakah nanti kita akan diangkat atau tidak ketika Yesua datang, itu ditentukannya sejak sekarang ini. Apakah kita akan masuk dalam barisan orang-orang yang akan diselamatkan Yesua atau tidak, itu ditentukan sejak sekarang ini. Nasib kita nanti, saudara, itu ditentukan dari iman kita kepada Yesua, mulai dari hari ini sampai Yesua datang nanti. Kira-kira nanti ketika Yesua datang, saudara itu imannya masih di dalam Yesua atau tidak? Itulah penentuannya. Jadi kalau penentuannya itu dimulai dari sekarang ini, atau dimulai dari waktu-waktu ini, saudara harus perhatikan baik-baik. Keputusan-keputusan yang harus saudara ambil, itu saudara perhatikan baik-baik. Pertanyaannya, keputusannya apa? Kalau saudara perhatikan tadi, begitu orang-orang Israel keluar dari tanah Mitzrayim, lalu mereka sampai di satu lembah yang namanya lembah Eskol, disitulah mereka harus membuat satu keputusan. Begitu mereka sampai di lembah Eskol, mereka melihat, oh ternyata Kanaan seperti ini ya. Begitu mereka melihat tanah Kanaan, disitulah mereka harus mengambil keputusan yang akan menyangkut nasib atau kehidupan mereka selanjutnya. Dan kalau
kita sekarang juga ada di Eskol, kita pun juga sekarang harus memutuskan, saudara. Kita juga harus membuat satu keputusan. Dan ketika kita harus membuat keputusan-keputusan itu, saudara perhatikan baik-baik keputusan yang harus saudara ambil. Apa keputusannya? Yang pertama, keputusannya apakah kita mau terus maju sampai ke Kanaan? Apakah kita mau maju terus sampai ke Kanaan? Atau justru kita akan mundur? Nah, ini keputusan pertama yang harus kita ambil bersama-sama. Tadi orang-orang Israel itu juga diperhadapkan dengan 3 keputusan yang harus mereka ambil. Begitu mereka sampai di lembah Eskol, mereka harus putuskan, kira-kira aku itu harus terus masuk ke Kanaan atau kembali lagi ke padang gurun. Sekarang kita yang ada di Eskol, kita juga harus putuskan, saudara. Kita itu harus maju ke Kanaan, maju sampai waktu kedatangan Yesus nanti, atau kita berhenti di sini lalu kita mundur dan kembali ke iman kita yang lama. Dan keputusan ini, saudara, ini sama persis dengan keputusan yang pada waktu itu harus diambil oleh orang-orang Israel. Begitu mereka sampai Eskol, maju atau mundur, saat itu harus mereka putuskan di Eskol. Nah, kalau sekarang pertanyaan ini saya tanyakan kepada saudara, saya yakin apakah kita itu, saudara itu milih maju sampai ke Kanaan yang adalah gambaran dari masa atau waktu kedatangan Yesus, atau kita mundur? Saya yakin kalau saya tanya ke saudara, kita itu harus maju atau mundur, saya yakin jawaban kita pasti kita maunya maju. Ya maju terus, Pak. Pokok harus maju sampai ke Kanaan. Kenapa kok maju sampai ke Kanaan terus? Karena Kanaan itu bayangan atau gambaran dari masa kedatangan Yesus. Lah kalau Kanaan itu gambaran dari masa kedatangan Yesus, ya berarti saya harus maju terus sampai ke Kanaan. Betul, saudara-saudara sekalian? Kita mesti maju terus. Saya yakin kalau saya tanyakan ke saudara, saudara mau maju terus sampai Kanaan, sampai waktu kedatangan Yesus atau balik? Saya yakin saudara pasti akan menjawab maju terus. Kenapa? Kok saya yakin dengan jawaban saudara maju terus itu karena apa? Karena sekali lagi Kanaan itu gambaran dari datangnya waktu kedatangan Yesus. Dan saya yakin saat itu tidak ada di antara kita yang mau ketinggalan rapture atau pengangkatan. Saya yakin tidak ada yang mau ketinggalan rapture. Saya yakin kita semua yang ada di tempat ini dan saudara-saudara sekalian yang mendengarkan firman ini dari manapun, pasti kerinduan kita sama. Nanti ketika Yesus datang di awan-awan kemuliaannya, kerinduan kita itu pasti sama dan satu. Ketika Yesus datang, dia ingat nama kita, dia panggil nama kita, dan dia angkat kita di awan-awan kemuliaannya. Amin. Itu saya yakin kerinduan kita. Maka tadi saya katakan, kalau saya tanya, saudara mau maju atau mundur? Jawaban saudara saya yakin pasti mau maju. Karena tidak ada di antara kita yang mau ketinggalan rapture. Nah, cuman pertanyaannya begini, saudara. Saudara yang menjawab mau maju terus sampai ke Kanaan, imanku akan maju terus tetap di dalam Bapa Yahweh dan Yesus, apapun hambatan dan rintangannya sampai Yesus datang. Pertanyaannya begini, saudara. Saudara yang mau maju terus itu berani maju atau tidak? Gitu loh. Nah, ini pertanyaannya. Kita kan mau maju terus, betul ya? Cuman pertanyaannya, kita yang mau maju terus itu berani maju atau tidak? Kenapa saya tanyakan seperti ini? Saya menanyakan seperti ini karena dulu orang-orang Israel juga begitu. Begitu orang-orang Israel itu sampai di lembah Eskol, kalau kita perhatikan, orang Israel itu juga gojak-gajik maju mundur. Terus apa balik ya?
terus apa balik ya? Kanaan apa balik aja ya ke padang gurun ya? Kalau kita perhatikan saudara, dulu ketika orang-orang Israel sampai di lembah Eskol, mereka harus putuskan masuk ke Kanaan atau kembali. Mereka juga seperti itu. Mereka gojak-gajik, mereka maju mundur, maju mundur begitu. Begitu sampai di Eskol, saat itu jantung mereka itu berdebar-debar. Karena mereka saat itu harus memutuskan satu keputusan yang sangat penting. Apakah mereka akan lanjut ke Kanaan atau balik ke padang gurun? Jadi sekali lagi, saya yakin kalau pertanyaan ini saya tanyakan kepada saudara-saudara sekalian, saudara pasti akan menjawab maju terus. Karena tidak ada di antara kita yang ingin ketinggalan rapture, itu tidak ada. Cuman sekali lagi, pertanyaannya saudara yang ingin maju terus dan ikut rapture, pertanyaannya saudara itu berani maju atau tidak? Nah ini pertanyaannya saudara. Nah mungkin saudara, ketika saya tanyakan berkali-kali, saudara pengen maju ke Kanaan, artinya ingin ikut di rapture, ingin ikut diangkat saat Yesus datang. Saya tanya berkali-kali, berani maju atau tidak? Mungkin ada di antara kita yang berpikir, memang di depan ada apa sih? Kok ditanya berkali-kali berani maju atau tidak, itu memangnya di depan sana ada apa? Ya mungkin ketika saya tanya berkali-kali, berani maju enggak? Pengen ikut rapture, pengen sampai ke Kanaan, berani atau tidak? Kenapa saya tanyakan seperti ini saudara? Saya tanyakan seperti ini, itu karena di depan kita itu ada orang-orang enak. Di depan kita juga ada orang-orang Amalek. Di depan kita ada orang-orang Het. Di depan kita ada orang-orang Yebus. Di depan kita ada orang-orang Amori. Di depan kita juga ada orang-orang Kanaan itu sendiri. Di mana orang anak atau orang enak itu orang yang tegar tengkuk. Lalu orang Amalek itu orang-orang yang suka bertengkar. Orang Hiti atau orang Het itu orang yang suka neror. Orang Yebusi atau orang Yebus itu orang yang suka membawa pengaruh yang jahat. Orang Emori atau orang Amori itu orang yang suka dengan perbantahan. Dan orang Kenani atau orang Kanaan itu orang yang suka masang jebakan atau masang perangkap untuk setiap orang yang ada di sana. Inilah kenapa saya tanyakan berkali-kali kepada saudara. Saudara, saya tanya, pengen ke Kanaan, berani sampai ke Kanaan? Itu pertanyaan saya. Mau, saya mau masuk ke Kanaan. Cuman pertanyaannya saudara berani maju atau tidak? Kenapa kok saya tanyakan berani maju? Karena di depan kita ada orang-orang yang saudara lihat di depan ini. Nah pertanyaannya saudara, bukankah orang-orang ini sudah tidak ada semua zaman ini? Lalu pertanyaannya, kalau orang-orang ini sudah tidak ada semua, terus siapakah mereka atau orang-orang ini kalau zaman sekarang ini? Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka semua adalah elit-elitnya anti Hamasyah yang sekarang ini membuat aturan-aturan ini. Saudara perhatikan aturan-aturan yang tulisannya apa ini? Omnibus Law. Mereka semua ini yang saya sebut dengan orang-orang enak, orang-orang Amori, orang-orang Het, orang-orang Yebus. Kalau zaman sekarang ini, mereka itu elit-elitnya anti Hamasyah yang sekarang ini membuat aturan-aturan di dalam undang-undang ini untuk mempersulit ruang geraknya orang-orang percaya. Di sini saudara, di dalam undang-undang yang saudara lihat di depan ini yang disebut dengan Omnibus Law, itu ada di dalamnya beberapa undang-undang atau ada aturan-aturan yang akan mempersulit ruang gerak kita orang-orang percaya. Dan saya sebut juga undang-undang itu nantinya akan menjerat kita orang-orang percaya supaya kita tunduk
kepada mereka. Nah, keberadaan orang-orang seperti orang Enak, orang Amalek, orang Het, orang Yebus, orang Amori, dan orang Kanaan itu sendiri, ini memang menunjukkan, saudara, ini menunjukkan bahwa memang untuk kita sampai ke Kanaan itu tidak mudah. Untuk kita sampai nantinya bisa sampai ke awan-awan kemuliaannya Yesua ikut rapture, itu bukan satu perkara yang mudah. Inilah tantangan-tantangan yang ada di depan kita. Inilah yang saya maksud di depan tadi, kita mau maju terus atau tidak? Kalau mau maju, pertanyaan berikutnya, kita berani maju atau tidak? Inilah yang saya maksud di depan tadi. Saya menanyakan itu karena di depan kita ada tantangan-tantangan yang besar. Dan tantangan-tantangan yang besar itu sekarang sudah dikemas menjadi satu aturan yang disebut dengan Omnibus Law. Memang isinya Omnibus Law itu tidak hanya yang menyangkut masalah iman kita, saudara. Tetapi banyak hal, aturan-aturan yang ada di situ. Tetapi di situ juga ada aturan-aturan yang kalau kita renungkan, itu akan mempersulit ruang gerak kita, orang-orang percaya. Karena di dalam aturan-aturan tersebut, itu ada aturan bagi siapapun yang tidak mau menerima meterainya binatang buas atau tandanya binatang buas, dia akan kena sanksi. Kalau saya ngomong meterainya atau tandanya binatang buas, saudara paham maksud saya atau tidak kira-kira? Paham ya? Yang disuntikkan itu. Kalau orang-orang yang tidak mau menerima meterainya binatang buas itu, maka orang-orang itu akan kena sanksinya. Sanksinya apa? Sudah ada di dalam situ, saudara. Jadi inilah yang saya maksud di depan tadi. Kita mau maju atau tidak? Kalau mau maju, berani atau tidak? Pertanyaannya seperti itu. Karena yang ada di depan kita itu tantangan-tantangan yang besar. Yang saya gambarkan dengan orang-orang Enak, orang-orang Het, orang-orang Yebus, Amori, dan orang-orang Kanaan itu sendiri. Dan tadi saya sudah memberitahu satu persatu mereka itu siapa. Yang kalau kita perhatikan dari orang-orang ini tidak ada baik-baiknya, saudara. Dari orang Enak sampai orang Kanaan sendiri, itu tidak ada baik-baiknya sama sekali. Nah, mereka yang tidak ada baik-baiknya sama sekali ini, inilah yang saya sebut dengan tantangan-tantangan yang ada di depan kita. Dan ini keputusan pertama yang harus kita ambil. Kita mau maju terus sampai Yesua datang atau berhenti di sini dan ikuti aturan-aturan ini supaya aman. Itu pilihan ada di tangan kita. Kita mau maju terus mempertahankan iman kita bahwa yang boleh ada di dalam kehidupanku, meterainya itu cuma satu, yaitu meterai nama Yahweh, atau ditambahi meterai dari cairan itu. Keputusannya ditentukan sejak sekarang. Kalau dulu saudara sudah sempat menerima, mungkin ada yang menerima, saya hanya ingin memberitahu saudara, berdoalah. Saudara rendahkan hati dan diri saudara betul-betul di hadapan Bapak Yahweh. Saudara minta belas kasihan kemurahan Bapak Yahweh dan bertobat. Nanti berikutnya saudara jangan terima lagi. Karena sekali lagi saya memberitahu, ini keputusan pertama yang harus kita ambil. Kita mau masuk ke Kanaan yang adalah waktu kedatangan Yesua, atau kita berhenti sampai di sini dan kita ikuti aturan mereka supaya kita bisa aman, kita bisa melakukan ini itu, kita bisa transaksi ini itu, kita bisa jual beli dan melakukan apapun kalau punya tanda dari mereka. Pilihan itu ada di tangan kita masing-masing. Tetapi satu hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara, perhatikan baik-baik. Siapapun saudara yang memilih berhenti sampai di sini dan mengikuti aturan-aturan mereka, siapapun saudara,
saudara tidak akan pernah melihat indahnya awan-awan kemuliaan Yesua. Tidak akan pernah. Saudara pilih berhenti sampai di sini, lalu saudara ikuti aturan-aturan mereka. Saudara kalau milih mengikuti aturan-aturan mereka, bukan aturan-aturannya Bapak Yahweh, mohon maaf saya harus mengatakan, saudara tidak akan pernah melihat indahnya awan-awan kemuliaannya Yesua. Jadi keputusan ada di tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, keputusan yang harus kita ambil juga sekarang ini, ketika kita sekarang ini ada di eskol, yaitu satu keputusan, apakah kita akan memegang janji Bapak Yahweh, memegang janji pemeliharaannya Bapak Yahweh, atau justru kita akan mengabaikan janji pemeliharaan Bapak Yahweh itu. Saya mau tanya dulu saudara, kira-kira ada dari antara saudara yang tahu atau tidak? Dulu janjinya Bapak Yahweh untuk orang-orang Israel ketika mereka ada di lembah Eskol itu janjinya apa saudara? Halo, ada yang tahu? Bapak Yahweh itu pernah janji sama orang-orang Israel begitu mereka sampai di lembah Eskol dan sedang mengamat-ngamati tanah Kanaan seperti apa. Di situ Bapak Yahweh itu pernah janji. Dulu saudara, lewat mulutnya Caleb atau mulutnya Kaleb, Bapak Yahweh itu pernah janji. Dia katakan apa? Kamu pasti maju dan kamu pasti memiliki Kanaan. Itu janjinya Bapak Yahweh. Sekalipun pada waktu itu Bapak Yahweh ngomongnya tidak secara langsung, tapi pakai mulutnya Caleb atau Kaleb. Coba kita buka kitab suci kita di dalam kitab Bemidbar bilangan 13 ayat yang ke-30. Di situ dikatakan, namun Caleb atau Kaleb menenangkan bangsa itu di hadapan Mose serta berkata, perhatikan baik-baik, kita pasti akan maju dan memiliki negeri itu atau Kanaan karena kita sanggup menguasainya. Nah, ini sebetulnya janji Bapak Yahweh untuk orang-orang Israel yang pada waktu itu hati mereka itu dibuat bimbang dan dibuat takut oleh laporan 10 orang pengintai. Cuman memang pada waktu itu Bapak Yahweh tidak ngomong secara langsung, tetapi dia buka mulutnya Caleb atau buka mulutnya Kaleb. Dia buka mulutnya Kaleb untuk mengucapkan janjinya bahwa kamu orang-orang Israel, kamu pasti bisa masuk dan kamu pasti memiliki tanah Kanaan. Dan itu kira-kira betul-betul terjadi atau tidak saudara? Terjadi. Sampai sekarang ini orang-orang Israel tetap memiliki tanah Kanaan sebagai tanah yang dijanjikan oleh Bapak Yahweh untuk mereka. Maka kalau saudara perhatikan berita luar negeri tentang Israel, ketika ada negara-negara atau orang-orang yang berusaha dongkel Israel dari tanah perjanjiannya, tidak ada yang pernah bisa berhasil dongkel atau menyingkirkan Israel dari tanah perjanjian. Karena apa? Karena memang Kanaan tanah perjanjian itu yang menjanjikan itu bukan manusia, tetapi yang menjanjikan Tuhan sendiri. Yang menjanjikan itu Bapak Yahweh sendiri. Otomatis kalau yang menjanjikan itu Bapak Yahweh sendiri, Bapak Yahweh itu yang akan ngekepi tanah perjanjian. Tangannya itu yang akan ngekepi tanah perjanjian supaya tanah perjanjian itu tidak bisa didongkel, tidak bisa diusik, dan tidak bisa diganggu untuk tetap menjadi miliknya orang-orang Israel. Maka ketika ada negara-negara yang berusaha nyerang Israel, mereka tidak pernah menang. Karena yang menjadi Iron Dome sesungguhnya untuk Israel, itu tangannya siapa saudara? Tangannya Bapak Yahweh sendiri. Kalau saudara pernah nonton YouTube, ada satu video di YouTube yang pernah saya tonton. Di video itu dikatakan, ceritanya Hamas ini cerita, kami ini sudah mengarahkan roket kami ke Israel. Koordinatnya sudah pas,
titiknya sudah pas. Tapi begitu roketnya kami luncurkan, roket itu bisa belok sendiri. Lalu di situ mereka mengatakan apa? Kami sudah mengarahkan roket kami ke Israel, tapi tangan Tuhan mereka membelokkan roket itu. Pertanyaannya, tangan Tuhan mereka itu Tuhan siapa? Tuhan Yahweh. Dan itu Tuhan yang sama dengan Tuhan saudara dan saya. Amin. Betapa luar biasanya Bapak Yahweh yang kita sembah, saudara-saudara sekalian. Jadi ini janji Bapak Yahweh untuk orang-orang Israel. Ketika pada waktu itu hati mereka itu dibuat bimbang, dibuat ketakutan sama laporan-laporannya 10 orang pengintai. Nah, tetapi pada waktu itu melalui mulutnya Kaleb, Bapak Yahweh buka mulutnya Kaleb untuk menenteramkan jantung hatinya orang-orang Israel. Dan saat itu mulutnya Kaleb itu dibuka untuk ngomong, kita pasti bisa masuk dan kita pasti memiliki tanah Kanaan itu. Dan itu betul-betul terjadi sampai hari ini. Nah, demikian pula dengan sekarang ini, saudara. Ketika tadi kita diberitahu bahwa di depan kita ada orang-orang Enak, ada orang-orang Amalek, di depan kita juga ada orang-orang Het, di depan kita ada orang-orang Yebus, di depan kita ada orang-orang Amori dan orang-orang Kanaan itu sendiri. Yang sebetulnya mereka ini adalah, kalau zaman sekarang mereka itu elit-elitnya anti Hamasyah, yang nantinya akan memaksa setiap orang untuk menerima tanda dari mereka. Kalau orang itu ingin segala sesuatunya mudah. Disinilah ada keputusan yang saya katakan keputusan itu tidak hanya penting, tetapi keputusan itu keputusan yang terpenting yang harus kita ambil, yaitu apakah kita akan mengabaikan janji Bapak Yahweh bahwa Bapak Yahweh pasti akan menolong kita, atau kita justru menerima tanda tersebut dan mengabaikan janjinya Bapak Yahweh, atau kita milih ini, kita pegang janjinya Bapak Yahweh bahwa Bapak Yahweh apapun keadaannya nanti di depan kita, hari-hari yang akan datang, percayalah Bapak Yahweh Elohim saudara dan saya pasti menolong saudara dan saya. Saya yakin saudara, kalau kita berbicara tentang janji, saya yakin kita yang ada di tempat ini pasti sudah sering mendengar janji-janji Bapak Yahweh. Baik itu janji Tuhan yang kita dengar melalui firman Tuhan, maupun janji Tuhan yang kita dengar melalui lagu-lagu pujian yang kita dengarkan. Saya ambil contoh satu janji Tuhan yang dikatakan melalui sebuah lagu, yang saya yakin tidak ada di antara kita yang tidak tahu lagu ini. Satu lagu yang dikatakan, God will make a way where there seem to be no way, yang artinya Bapak Yahweh akan membuat jalan ketika kelihatannya tidak ada jalan. Where there seem to be no way, ketika kelihatannya tidak ada jalan, di situ sebetulnya ada jalan yang disediakan Bapak Yahweh. Ini satu di antara janji Tuhan yang saya yakin tidak ada orang percaya Bapak Yahweh dan orang-orang Kristen di luar sana yang tidak tahu dengan janji ini, saudara. Dan masih banyak janji-janji Tuhan yang lainnya, itu masih banyak. Tapi untuk ke depan, untuk menghadapi elit-elitnya anti Hamasyah yang ada di depan kita, ada satu janji Bapak Yahweh yang saya katakan janji Bapak Yahweh ini betul-betul saya rasakan dahsyat di dalam kehidupan saya, saudara. Ada satu janji Bapak Yahweh yang saya katakan janji itu saya rasakan itu betul-betul dahsyat, dan itu terus saya pegang sampai dengan hari ini. Itu adalah satu janji yang dikatakan Yahweh Yilahem Lahem wa atem taharisun, yang artinya Yahweh akan berperang bagimu dan kamu akan diam
saja Bapak Yahweh akan perang untuk kita, dan kita itu cuman disuruh apa? Diam saja. Ini satu janji. Yang saya katakan ini satu janji yang sangat dahsyat. Untuk kita nanti menghadapi kekuatannya elit-elitnya anti Hamasyah. Itu tidak bisa dengan kekuatan manusia kita, saudara. Cuman kekuatannya Bapak Yahweh yang bisa kita andalkan untuk menghadapi mereka. Dan ada satu janji Bapak Yahweh yang saya katakan dahsyat yang saudara lihat di depan ini yang saya pegang terus sampai sekarang ini, saudara. Janji yang dikatakan bahwa Bapak Yahweh itu yang nanti akan perang untuk kita dan kita akan diam saja. Dengan kata lain, saya sedang memberitahu nantinya Bapak Yahweh itu yang akan perang ngadepi elit-elitnya anti Hamasyah, dan kita cukup diam saja. Bapak Yahweh akan buka jalan untuk saudara dan saya. Tetapi saudara juga harus jadi orang percaya yang punya iman. Artinya apa? Kedepannya kalau saudara ditawari meterainya binatang buas itu lagi, tandanya binatang buas itu lagi, ya saudara jangan terima, gitu loh. Jangan saudara terima, supaya nanti saudara bisa melihat bagaimana Bapak Yahweh Tuhan kita, Elohim kita, perang menghadapi elit-elitnya anti Hamasyah. Nah, kita pegang janji ini baik-baik, saudara. Dan Bapak Yahweh itu kalau sudah janji, dia tidak pernah mengingkari janjinya. Percayalah, saudara dan saya itu tidak butuh tanda dari mereka. Kita itu tidak butuh, saudara. Ya. Karena apa? Karena di dahi kita itu sudah ada tanda keselamatan, yaitu nama Yahweh. Alam roh itu ngerti. Alam roh itu bisa membaca secara kasat mata. Saudara ketika melihat dahi atau jidatnya teman-teman saudara yang ada di sini, seolah-olah itu cuma jidat kosong biasa, ya, tidak ada apa-apanya. Tapi di alam roh itu terdeteksi, di situ ada satu tanda keselamatan, yaitu Yod He Waw He, yang adalah nama Yahweh, dan itu adalah tanda keselamatan untuk saudara dan saya. Saudara berdoalah supaya saudara betul-betul bisa menghidupi janji ini. Kenapa saya katakan saudara berdoa, minta kekuatan Roh Kudus, supaya saudara bisa betul-betul menghidupi janji yang saudara lihat di depan ini. Bahwa untuk masa depanku, siapapun yang berusaha menghambat masa depanku, kehidupanku, maka yang perang itu bukan aku, tapi siapa? Bapak Yahweh. Amin. Yang perang itu nanti Bapak Yahweh. Nah, saudara berdoa. Berdoa untuk apa? Berdoalah supaya saudara itu bisa betul-betul menghidupi janji ini. Karena ini satu janji yang saya katakan sangat dahsyat. Sehingga ketika saudara nanti bisa betul-betul menghidupi janji yang saudara lihat di depan ini, saudara itu akan merasa tidak butuh tanda dari siapapun, karena saudara dan saya, kita itu sudah punya tanda keselamatan, yaitu nama Yahweh. Itu yang saya maksud kenapa saudara mesti berdoa, minta Roh Kudus kasih kekuatan untuk saudara itu betul-betul bisa yakin ini loh, percaya Bapak Yahweh itu akan perang untuk aku. Dia akan jalan di depanku menghadapi elit-elitnya anti Hamasyah yang sebentar lagi akan semakin menunjukkan taringnya. Yang akan menghadapi mereka itu bukan aku, tetapi Bapak Yahweh sendiri. Saudara berdoa minta supaya saudara bisa menghidupi janji ini, gitu loh. Tidak hanya sekedar saudara di sini mengaminkan, amin, amin. Tapi begitu pulang saudara ketakutan. Jangan begitu. Tetapi yang saya maksud saudara berdoa supaya bisa menghidupi janji ini. Di sini saudara dikuatkan iman saudara, saudara katakan amin. Nanti di luaran sana saudara juga berani menghadapi juga tentunya dengan iman. Dan supaya juga kalau saudara bisa menghidupi janji Bapak Yahweh ini, nantinya saudara itu akan otomatis merasa, oh aku tidak butuh tanda yang lain, aku itu tidak butuh.
karena di dalamku itu sudah ada tanda keselamatannya Bapa Yahweh. Kalau saudara bisa pegang sungguh-sungguh janji Bapa Yahweh ini, saya percaya suatu hari kelak nanti saudara, kita pasti sampai ke Kanaan. Amin. Saudara bisa betul-betul hidupi janji Bapa Yahweh yang saudara lihat di depan ini, yang masih terpampang jelas di depan saudara ini. Saya percaya suatu hari kelak kita pasti sampai ke Kanaan. Dan suatu hari kelak saudara, kalau kita pasti bisa sampai ke Kanaan, kita pun juga pasti akan menikmati indahnya awan-awan kemuliaannya Yesua ketika Yesua datang menjemput saudara dan saya. Amin. Amin. Bapa Yahweh pasti memberkati saudara-saudara sekalian. Kita tunduk di dalam doa. Kita akhiri firman pada sore hari ini. Haleluya. Sore hari ini Bapa Yahweh, Engkau sudah mengajar kepada kami. Kami minta Roh Kudus tanamkan dan patrikan apa yang kami dengar di dasar jantung hati kami, supaya apa yang kami dengar pada sore hari ini tidak akan keluar dari kehidupan kami. Sehingga ketika di luaran sana ada yang menawarkan kepada kami tanda yang lain selain tanda yang dari Engkau, kami akan menolak tanda itu karena kami tidak butuh tanda itu. Karena kami tahu di dalam setiap kami sudah ada tanda keselamatan, yaitu nama Yahweh yang menyelamatkan dan pasti menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Bapa Yahweh, meteraikanlah apa yang kami dengar di dalam kehidupan kami. Sehingga iman kami ketika ada di dalam ruangan ini dan di luaran sana, iman kami akan tetap sama-sama teguh percaya kepada pertolongan Bapa Yahweh. Bapa Yahweh, saya sudah berhenti berbicara. Saya mengembalikan pujian, hormat, dan kemuliaan kepada Bapa Yahweh, karena sesungguhnya Engkaulah yang telah membuat saya bisa berbicara dengan baik. Tenggelamkan saya di dalam kemuliaan-Mu Bapa, supaya ketika orang melihat saya yang akan kelihatan adalah kebesaran dan kemuliaannya Bapa Yahweh saja. Di dalam nama Adonai Yesua, Elohim kami yang hidup dan ajaib, dan yang selalu melakukan keajaiban-keajaiban besar di dalam kehidupan kami. Kami terima janji-Mu di dalam nama Adonai Yesua. Setiap kita berkata, amin, haleluya. Saya kembalikan waktunya. Baik, shalom saudara. Saudara diberkati firman Tuhan malam hari ini. Iya, jadi memang tadi Pak Nino ini awalnya datang karena mau besuk saudara. Mau besuk, begitu di kamar langsung ditodong sama Babe. No, kamu yang firman nanti. Terus saya bilang, tak siapin talitnya, saya bilang begitu. Malah saya dibilang kompor katanya. Masa saya dibilang kompor saudara? Ganteng-ganteng dibilang kompor katanya. Tapi saudara diberkati, amin. Ya, oleh sebab itu malam hari ini sebelum kita akhiri, kita nanti akan berdoa buat Bapak Gembala, ya. Karena memang akhir-akhir ini Bapak Gembala perlu banyak dukungan doa dari kita semua. Amin. Ya, kita masih merindukan supaya Bapak Gembala dipakai Bapak Yahweh lebih lama lagi. Amin. Ya, kita berdoa, kita terus selalu titipkan nama Bapak Gembala di dalam doa kita supaya Bapak Gembala kita bisa terus sehat, bisa melayani. Amin saudara. Ya, ada pengumuman? Ada. Baik, kita akan dengan pengumuman saudara. Shalom saudara. Yuk kita bikin roh kita semakin menyala dalam melayani Bapa Yahweh. Kami ajak seluruh pelayan Tuhan dari semua bidang, baik seluruh tim ibadah raya, WL, singer, musik, dancer, multimedia, sound. Juga divisi anak, pra-remaja, youth, kaum wanita, men's club, lansia, sosial, divisi kesehatan, hingga usher, K3, staf kantor, driver,
tim doa, tim kunjungan, tim pembangunan, tim dapur juga ya, dan semua divisi yang terlibat dalam pelayanan. Untuk datang bersama-sama dalam fellowship pada hari Senin 27 Januari pukul 6 sore di Kehila. Ingat, kerja keras kita untuk Bapa Yahweh tidak akan sia-sia. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya. Yuk sama-sama kita bangun semangat baru untuk melayani Bapa Yahweh. See you there. Yahweh bless you. Saudara bisa bangkit berdiri malam hari ini. Kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya, terima kasih Bapa Yahweh, terpujilah namamu. Engkau ajaib dan hebat Bapa. Malam hari ini Tuhan, sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami teringat akan Bapak Gembala kami yang kami kasihi Tuhan. Bapak Yahweh, saat ini kami berdoa ya Bapak, kami mengucap syukur Engkau sudah memberikan pemulihan demi pemulihan Bapak Yahweh. Oleh sebab itu Tuhan, tutup bungkus terus Bapak Gembala kami di dalam kuasa darah Tuhan Yeshua HaMashiach, sehingga Engkau memberikan Bapak Gembala kami dengan kesehatan, kekuatan dan umur panjang Bapak Yahweh. Dan urapan yang terus semakin bertambah-tambah untuk dapat menyatakan visimu Bapak Yahweh. Terima kasih Tuhan, sebentar kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing Bapak. Kami mau menerima berkat yang komplit, yang sempurna daripada Bapak Yahweh. Oleh sebab itu saudara, angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat daripada Bapak Yahweh. Yefareka Yahweh wa ismerecha. Amin. Ken yehi rotso. Yair Yahweh panau elecha. Puikunecha. Amin. Ken yehi rotso. Isa Yahweh panau elecha wa yashem lecha shalom. Amin. Ken yehi rotso. Baruk ata bair ufaruk ata besadeh, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Baruk prit bineka ufriat maka ufri fahenteka syekarala peka westrot soneka, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baru tanah kau misarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk tata bueka ufaruk atabot seteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam beshem Yeshua HaMashiach Waruah Kodes kile olam faed. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Yahweh, I'm now in Lake.
Bapa Yahweh yang Maha Kuasa, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian dalam ibadah bersama kami di Kehilat Alef Tau Magelang. Doa saya Bapak Yahweh memberkati dengan kesehatan yang sempurna, damai sejahtera dan berkat materi yang semakin melimpah. Kami menunggu kembali kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian pada jam yang tersedia. Hari Sabat jam 5 pagi, hari Minggu jam 6 pagi, hari Rabu jam 6 sore. Siap sedialah sebagai mempelai Hamasiah untuk menyambut kehadiran mempelai pria kita yaitu Adonai Yeshua Hamasiah di awan-awan yang permai. Amen lehitraot. Shalom, sampai jumpa kembali.